Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen bahas tentang yang namanya museum. Jadi ini saya cuma cerita dikit aja dari sisi saya tuh museum kayak gimana sih. Jadi pada intinya museum itu kan fitur baru dari Lilith ya, dimana komander-komander KVK lama tuh kita dapat buff komander dari KVK 1. Jadi kita sebelumnya itu bahas dulu komandernya tuh apa aja ya kan, kayak nah jadi seperti ini. Kalau kita buka museum ya, ada Mehmet itu dapat tambahan troop health HP 20% sama skill damage 5%. Aetel itu dapat attack 15% sama march speed 10%. Ini lumayan banget ya, march speed bagus sih kalau menurut saya ya, untuk mix troop apalagi. Kemudian YSG dapat defense 10% dan skill damage 3%. Kemudian Julius Caesar all damage 10%, march speed juga 10%. Frederick drop attack 25, skill damage 10. Chow Chow HP 20, aktif skill damage-nya 200. Richard march speed lagi nih 10%. Nah, ini lumayan nih. Jadi infanteri biar larinya makin cepet ya, karena rata-rata infanteri lelet banget jalannya. Counter attack damage 3%. Kemudian, nah ini Minamoto lagi rame banget, banyak banget sekarang kok Sultan jadinya pakai Xiang Yu Minamoto ya. Cuman ya reportnya itu kan tergantung kondisi lapangan juga gitu. Tapi ini bagus tetap karena ya defense 20%, attack 25%. Charles Martel attack 25%, HP 5%, Elchit attack 10, Archer attack, infantry attack, ini Archer attack 10%. Hannibal Barca drop attack 25%, normal attack damage reduction-nya 5%. Mulan HP 10%, skill damage reduction 10%. Charlemagne ini ya attack 30%, active skill damage factor 300. Ragnar defense 20% dan attack damage reduction 10%. Jadi itu buff-buffnya. Nah, cara dapetin buffnya gimana? Jadi kita tuh ada dua. Ini ada exhibit coin ya. Jadi exhibit coin ini tuh untuk buka, untuk unlock commander yang pengen kita pakai buffnya. Tapi ketika kita unlock itu belum langsung bisa kita pakai karena dia butuh yang namanya ini nih ya. Jadi ini relic coin. Jadi ada dua ya, exhibit coin dan relic coin. Oke, exhibit coin itu untuk buka commander, kalau relic coin untuk buka skillnya. Nah, exhibit itu dapatnya dari mana? Jadi dari Civilization Explorer event. Nah, ini adalah event yang dimana kalau menurut saya dia adanya itu nanti baru kita bahas deh. Kita bahas ini dulu. Tapi dia keluarnya itu pas KVK guys. Oke. Jadi bisa dapat dari event dan bundle ya, Echoes of History. Ini beli bundle ya guys. Kemudian kalau reliknya itu dapat dari sama event sama bundle, tapi ini ada dapat di daily objective juga. Jadi di misi kita guys, nih ya, di misi harian kita ini dapat tambahan nih relic coin 36 tiap kali kita selesain. Tapi cuma satu doang ya. Iya, cuma satu aja. Oke. Nah, ini cara mainnya gimana? Jadi kita tuh ngumpulin exhibit coin, buka commander. Setelah commandernya dibuka, baru kita pakai relic coin untuk buka skillnya. Skillnya itu ya buffnya ini, relicnya ini nih. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa kita salvage guys. Jadi salvage itu kita relic coin, exhibit coinnya itu balik. Oke, 70 balik. Tapi relic coinnya itu hilang. Oke, jadi exhibit coinnya dapat tapi reliknya hilang. Dan misalnya nih, jadi setiap kita, misalnya saya udah buka Mehmet ya, itu di harga misalnya tadi 70 ya kan. Tapi abis itu kita mau buka ISG, itu dia naik 10. Jadi 80 untuk buka ISG. Tapi kalau Aetel gratis ya, itu kita dapat free gratis, makanya ini bagus banget kalau menurut saya. Dan ketika kita buka Aetel itu nggak pengaruh ya, Mehmetnya itu naik atau enggak, maksudnya kalau kita udah buka Aetel, Mehmet tetap 70. Maksudnya commander kedua setelah Aetel itu tetap 70 gitu. Commander ketiga 80 baru naik jadi 80, commander keempat baru naik jadi 90. Ini karena saya udah buka ini 70, 80. Nah, kalau saya mau buka lagi berarti jadinya 85, ternyata bukan 90 ya, tapi 85 gitu.
Ya ini nanti bisa, pokoknya intinya ini naik terus ya. Tapi untuk reliknya ini tidak naik. Relik koinnya nggak naik ya, tetap 900 terus. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk eventnya guys. Jadi event ini tuh kalau saya lihat dia adanya sepanjang KVK season 4 ya. Jadi yang KVK SOC itu ada keluar event ini. Nah, di event ini tuh kita bisa dapat, nah ini relic coin dan exhibit coin. Jadi kita lihat nih ada exhibit coin dan relic coin ya, kita dapat. Kalau saya hitung kalau nggak salah, intinya ketika kita selesain semua challenge-nya ini nih, ya kan? Challenge-nya kita selesain itu kita bisa dapat kurang lebih intinya buat buka satu commander lah. Nah, kalau kita beli Explorer Treasure-nya ini seharga 159.000 atau $10 ya. $10 ini kita bisa dapat buat buka 2 commander total jadinya. Sama Aetel jadi 3 commander ya. Nah, ini ada challenge-challenge-nya bisa kita selesain juga ya kan. Saya pun banyak yang belum selesai. Event challenge, nah ini yang lumayan bikin naiknya cepet banget. Jadi ada more than gems juga 3.750. Intinya sih diselesain aja guys quest-questnya. Oke. Kemudian kalau udah diselesain ya kita dapat rewardnya. Udah dapat rewardnya baru kita buka commandernya. Oke. Nah, terus itu mungkin ada beberapa pertanyaan. Commander itu buffnya misalnya kita udah pakai Mehmet, misalnya kita gabungin nih pakai YSG Mehmet, ya kan? Itu buffnya dapat dua-duanya atau enggak? Dua-duanya dapat guys. Jadi YSG buffnya Archer Defense 10 plus skill damage plus Mehmet HP 20 dan skill damage 5%. Jadi skill damage total bisa 8% guys. Ya. Jadi mau first com atau second com kalau kita pakainya barengan tetap dua-duanya keluar. Oke. Kemudian oh ya, ini jadi buffnya ini berlaku untuk musim penaklukan ya guys. Jadi kalau kita balik ke KVK 2, saya rasa buffnya ini hilang karena museumnya hilang. Museumnya jadi akan ada nih, bisa kita build. Museumnya bisa kita build kalau di KVK 4 SOC musim penaklukan ya. Kalau balik ke KVK 2, kita misalnya migrasi ke KVK 2 atau KVK 3, itu museumnya udah nggak ada, hilang. Otomatis buffnya kita juga nggak bisa. Oke. Nah, kemudian buffnya ini, oh ya, kemudian buffnya ini ya, selain first commander dan second commander dapat, buffnya ini berlaku di mana aja. Jadi selama musim penaklukan mau di Sunset itu berlaku, di Lost Canyon itu berlaku. Yang nggak berlaku cuman di AOO itu. Jadi saya dapat info dari Om Mohan udah tanya dengan GM-nya juga. Intinya buffnya ini, semua buff-buffnya ini tuh hanya tidak berlaku di AOO aja ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain semua berlaku. Jadi untuk di open field berlaku, rally berlaku, kemudian di Sunset Canyon berlaku ya kan. Di semuanya berlaku kecuali di AOO aja. Oke. Kemudian ada bandelnya guys. Jadi kan tadi kita ada 2 ya bandelnya ya. Yang satu tadi itu di event. Ini yang seharga $10 ya. Kemudian ada lagi bundle. Ini buat sultan-sultan yang mau beli silahkan ya. Di ini nih. Jadi ini ada bundlenya. Echoes of History. Oke, ini tiap hari di reset guys. Jadi ini total sampai $38 kalau kalian beli. Ini sih kalau menurut saya ya opsional, saya pun belum pernah beli ya karena kebutuhan saya komandernya itu kebutuhan komandernya itu saya baru 2 sih ya. Nah, ini keluar hanya pas KVK doang. Oke. Nah, bundlenya worth it gak? Kalau menurut saya kalau misalnya mau beli bundle pun beli yang di ini dulu guys, yang di event. Yang di event ini dulu, Explorer Treasure-nya dulu $10 karena ini jauh lebih worth it ya, dapatnya langsung bisa buka satu commander dibanding dengan bundle yang ada di sini ya. Bundle yang di sini sih kalau menurut saya kurang worth it, kecuali ya balik lagi kalau Anda Sultan ya semuanya juga worth it guys. Kalau Anda Sultan hajar rata kanan ya kan. Nah, kemudian iya oh ya sama ini tadi Aetel itu dapatnya kita gratis. Oke, jadi kita tinggal buka aja dan ini menurut saya bagus sekali karena dia ada nambah March speed ya 10%. Kemudian apalagi ya? Bentar, saya lihat catatan saya dulu ya dulu bisa.
Nah, terus itu kan udah banyak keluar nih guys, report-report misalnya kayak Frederick atau Minamoto dan lain-lain. Itu report biasanya report-report misalnya Xiang Yu Minamoto lebih menang daripada Xiang Yu Chandra, ataupun Guan Yu Alex lebih menang Guan Yu Mehmet lebih menang daripada Guan Yu Leo. Tapi report itu kan kalau one by one. Sedangkan kondisi kalau kita di open field itu sangat berbeda. Yang pertama, kondisi saat rally pun itu berbeda. Jadi report itu ya sebatas acuan aja, tapi tidak pasti lebih bagus guys. Jadi kalau menurut saya milih komandernya yang mana yang mau dibuka, sesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Maksudnya gini guys, kalau misalnya Anda sanggup misalnya untuk free to play, kalau free to play pasti Anda punya bisa buka etel satu dan satu commander lagi, tinggal pilih. Ya kan? Kalau misalnya Anda beli Explorer Treasure-nya yang $10, Anda bisa kayak saya buka dua commander. Bisa pilih dua commander. Ya kan? Nah, kalau misalnya Anda Sultan ya bisa buka semua commander, tinggal beli bundle $38 setiap harinya. Ya kan? Tapi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Ya kan, nggak harus Anda buka semuanya, tapi sesuaikan kebutuhan apa. Jadi commander kan ada Mehmet, Aetel, YSG, Julius Caesar dan lain-lain. Anda yang penting sih pilih commander yang sering Anda pakai. Kalau menurut saya salah satunya ya YSG. Ya kan, YSG ini, tapi ingat YSG cuma menaikkan Archer defense 10% nih. Ya kan? Bukan troop defense 10%. Artinya Anda harus pakai YSG misalnya dengan Elcit dan YSG. Kalau atau YSG dengan Mehmet gitu kan. Tapi kalau Anda pakainya Alex YSG yang kita pakai troopnya infanteri, ya nggak dapat ini buffnya, cuma dapatnya skill damage 3%. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi Anda harus lihat dari ininya juga nih, hati-hati. Ini kalau ini Mehmet menurut saya general banget ya. HP 20%, troop health 20% itu, dan skill damage 5%. Kalau ini menurut saya general banget, tapi nggak semua orang unlock Mehmet, ya kan? Jadi sesuaikan commander Anda itu yang maksimal apa, yang udah max, ya kan? Rata-rata pasti kayak Aetel sudah max, YSG, ya kan? Kemudian kalau Julius Caesar sih jarang, Frederick jarang, Cao Cao rata-rata sudah maksimum, Richard rata-rata juga pasti banyak yang pakai. Kalau Minamoto berarti Anda sudah pasti biasanya Sultan. Charles Martel ya lumayan, tapi lebih banyak Richard yang pakai. Elcit jarang, Hannibal Barca itu lebih Sultan lagi dari Minamoto. Mulan masih jarang sih, cuman ya nggak terlalu banyak lah. Kalau ini lupakan saja, ini juga nggak terlalu. Jadi nggak harus Anda buka Mehmet guys. Kalau Anda jarang pakai Mehmet, lebih baik Anda buka Richard karena Anda sering pakai Richard. Oke. Nah, kemudian kalau tapi kan itu kita lihat buat jangka panjang ya. Jadi kita bisa pakai ini kan di KVK season 4. Nah, kalau yang kita lihat nih, kalau bukan kita, saya. Kalau yang saya lihat di lapangan itu paling banyak pakai memang Mehmet banyak kepake, Aetel banyak, YSG juga banyak. Julius Caesar nggak kepake di SOC, jarang banget yang pakai. Frederick juga sangat jarang. Cao Cao masih lumayan banyak yang pakai guys. Kalau Cao Cao ya, Richard itu banyak yang pakai. Minamoto kalau Sultan sekarang banyak yang pakai juga. Charles Martel itu masih lebih kepake juga guys menurut saya, bahkan dibanding Minamoto. Elcit ya jarang. Hannibal Barca jarang. Mulan banyak juga yang pakai kalau Sultan ya gitu. Jadi kalau top 5, kalau menurut saya top 5 commander yang mesti di unlock adalah, bukan mesti ya, tapi disanggupi top 3-nya dulu. Kalau top 3 saya ya ini, 3 ini. Mehmet, Aetel, YSG. Tapi Mehmet bisa digantikan juga dengan Richard kalau Anda memang pakai Richard, karena nggak semua orang maksimalin si Mehmet. Oke. Nah, kalau top 5-nya kan, kalau top 3 tadi Aetel, YSG dan Mehmet atau Richard. Top 5-nya berarti adalah Mehmet, Aetel, YSG, Richard. Dan kalau saya Charles Martel, karena saya cukup menggunakan Charles Martel juga untuk di open field kadang-kadang ya, gitu, dibanding dengan Minamoto ataupun Cao Cao gitu. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai museum. Kemudian apalagi nih, sebentar saya lihat.
Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jika Anda punya pertanyaan, guys, bisa tanya di komen. Dan kalau memang nanti kita, oh ya, ini sedikit update pre KVK. Jadi di hari Kamis siang, oke, pas 7 akan kebuka. Jadi kita akan lihat nih. Tapi seharusnya pas 7 ini nggak akan banyak war ya. Paling ya rally, defense, garrison. Tapi saya rasa sih nggak banyak war karena kita udah banyak spot juga udah penuh ini. Mereka juga nggak bisa bangun AF di tempat kita karena udah penuh semua. Kita pun juga kalau mau bangun juga agak susah ya di mereka. Jadi pasti karena gini, hari Kamis siang ini kebuka. Ya, pas 7 kebuka. Dan hari Sabtu siang pas 8 udah kebuka juga gitu. Jadi jaraknya tuh mepet banget. Jadi menurut saya ini cuma akan defense ya, berebutan pas doang sih, sama ada Rally City yang nggak ada di teritorinya. Jadi ini titip pesan untuk teman-teman di 2170 yang nonton ya, seperti misalnya ini Putri W ya kan, kemudian ini banyak lagi Putri W, kemudian Azazil. Tolong pindah ke teritori guys ya, karena kenapa, kalau misalnya nanti hari Kamis siang Anda belum pindah ke teritori dan pas 7 direbut oleh musuh ya, kalian ini bisa di rally guys ya, kalian di rally, kalian bisa di zero. Jadi banyak banget nih yang masih belum pindah ya. Baron, Kuheilan itu tolong pindah ke teritori guys ya. Kemudian Ichigo juga ini Kingston Rule. Kemudian ini siapa nih? Nice. Ini siapa lagi? Rain. Woi Rain, di teritori Rain. Kalau nggak kamu ntar nggak bisa ke rally, kena zero loh. Rain banyak. Jadi ini tolong teman-teman yang masih belum di teritori OP, pindah ke teritori OP. Teman-teman 2170 intinya yang belum di teritori aliansinya tolong pindah ke teritori aliansinya. Apalagi ini udah di ini ya, di kingdom lain. Jadi kalian nggak bisa pindah aliansi ke mereka. Jadi udah langsung pindah ke teritori kita aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pas 7 nanti kalau memang tidak berhalangan saya akan live juga ya kan. Di pas 8 pun juga kalau memang tidak berhalangan. Oke, kurang lebih seperti itu guys tentang museum. Jadi itu juga, museum itu menurut pendapat pribadi saya nggak harus diikutin, tapi biarlah itu bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya. Kalau ada pertanyaan langsung tinggalkan di komen. Jangan lupa di like, subscribe, share kalau menurut Anda berguna. Oke, thank you dan terima kasih. See you.